Sobat-sobat MBC yang ada di tempat ini maupun yang beribadah dari rumah secara online. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau berikan hati kita yang paling siap untuk hari ini kita bisa menyembah, memuji nama Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, tak bosan-bosannya kami hari ini kembali hadir di rumah-Mu ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, mungkin sebagian dari kami membawa beban yang berat, atau mungkin ada yang penuh dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Apapun keadaan kami datang ke tempat ini Tuhan, itu karena kami butuh Engkau Tuhan. Itu karena kami rasakan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya melalui ibadah ini Engkau bisa menghibur hati-hati yang berat. Engkau bisa limpahkan lagi berkat-berkat kepada orang-orang yang sedang bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang minggu, penyertaan-Mu untuk setiap kami Tuhan, setiap detiknya, setiap jamnya. Terima kasih ya Tuhan. Biar ya Tuhan, ibadah kami yang sederhana ini bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Karena itu adalah satu-satunya tujuan kami Tuhan Yesus yang terutama untuk datang ke tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita mau undang Tuhan untuk datang ke tempat ini, agar kuasa-Nya mengalir di tempat ini. Kita mau bawa penyembahan yang pertama. Sesuai judulnya, kita mau menyanyikannya dengan ketenangan, mau undang Tuhan untuk hadir dalam hati kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah
bersungguh-sungguh lagi kita bawakan penyembahan ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Engkau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Engkau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama. Sekali lagi kita katakan, mengalir kuasa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Engkau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu. Katakan dengan yakin, ku kan tenang bersama-Mu, Tuhan. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Benar Tuhan, tiada tempat lain kami bisa benar-benar tenang menghadapi dunia ini, Tuhan Yesus, di tengah masalah yang terus-menerus datang ya Tuhan. Tuhan, Engkau Immanuel, Engkau tempat kami datang dan berserah ya Tuhan Yesus. Tiada yang lain. Sebab ketika kami datang ke tempat lain, kami tahu kami akan kecewa ya Tuhan. Namun ketika kami datang kepada-Mu, kami memperoleh ketenangan ya Tuhan Yesus. Karena Engkau saja yang berkuasa ya Tuhan. Engkau saja yang selalu setia untuk kami, Tuhan.
Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan
katakan, ku ada untuk menjadi penyembahan. Menjadi penyembahmu. Dalam posisi berdiri, mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah penyembahan kami kepadamu. Inilah bukti bahwa kami rindu kepadamu. Kami ingin mengenalmu lebih dekat lagi ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengangkat kami sebagai anak. Terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya kami mendengar nasihat daripada firman-Mu. Biarlah berkati kami agar kami boleh mengerti dan kami juga boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Semangat hari ini. Welcome ya Kathleen ya. Hari ini ada orang baru tapi stok lama di Perbawongan ya. Welcome. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang obedience to Christ. Ada yang tahu artinya? Bantu aku. Aku yang membuat, aku pula yang nggak tahu ya. Obedience to Christ, taat kepada Kristus atau taat untuk Kristus. Dalam Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Nah, teman-teman, ketaatan itu sebenarnya adalah aksi, tindakan aktif ya, bukan pasif ya. Aktif untuk tunduk terhadap sesuatu. Jadi tahu ya, taat itu adalah tunduk nyata, yang nyata aktif untuk kita lakukan terhadap sesuatu. Contoh, anak taat kepada orang tua, ada sesuatu yang ditaatinya, begitu ya. Ada anjing taat kepada tuannya. Itu juga bentuk ketaatan, teman-teman. Dan ketaatan ini cuman bisa dilakukan oleh makhluk hidup ya, teman-teman ya. Makhluk hidup. Tumbuhan makhluk hidup tapi kayaknya taat ya bisa juga lah ya, dia disiram taat numbuh begitu ya. Tapi dilakukan oleh makhluk yang hidup. Karena kalau yang nggak hidup itu cuman robot. Kalau misalnya dia pun disetting untuk taat, itu sebenarnya dia bukan taat. Tetapi di dalam ketidaktahuannya dia terpaksa untuk taat. Jadi ketaatan itu dilakukan oleh sesuatu yang hidup. Gitu ya, taat kepada sesuatu hal begitu ya. Belakangan ini saya dititipin anjing begitu ya. Mungkin contoh tahu, komputer tahu ya, ribut kali anjingnya selama 4 hari ini dititipin ke saya begitu ya. Ada satu hal yang saya kagum banget sama anjing ini. Namanya Jolly ya. Tadi sempat dibawa ke bawah ya sebentar. Namanya Jolly. Dia ketika dilempar bola atau sesuatu dilempar, dia pasti langsung sup tangkap, gigit, terus balikin lagi. Taat dia untuk lempar sesuatu barang. Tapi ada yang paling gak bisa kusuka begitu ya. Dia itu tidak berhenti untuk jilatin orang. Nah, anjing ini itu susah dibilangin atau susah dididik supaya dia gak jilatin. Kemarin ada tukang AC naik ke atas begitu ya. Untung orang Chinese. Kalau orang Islam bahaya begitu ya. Dia harus mandi pasir gitu ya untuk menghentikan haramnya itu. Untung orang Chinese dijilatin terus dan dibilangin susah banget untuk taat. Ada yang satu hal dia taat banget, ada satu nggak taat banget begitu ya. Nah, itu adalah bentuk ketaatannya terhadap tuannya begitu. Tuan yang sementara begitu ya. Tapi ketaatan seringkali itu harus diajarkan berulang-ulang. Saya refleksi terhadap anjing si Jolly ini begitu ya. Si Jolly ini harus berulang-ulang. Kadang harus dipukul supaya taat, dikasih hukuman supaya taat. Tapi susah juga taat begitu ya. Langsung saya mikir, refleksi bagaimana ketika kita melihat Adam dan Hawa. Tahu ya kisah Adam dan Hawa ya? Tahu ya? Adam dan Hawa. Ada yang nggak tahu? Nenek moyang kita nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang nggak tahu kan? Tahu semua ya. Adam dan Hawa ketika diciptakan oleh Tuhan begitu ya, diciptakan, dia itu dikasih satu boundaries, dikasih satu batasan.
Dikatakan apa dalam firman Tuhan? Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon di dalam taman ini apa? Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Bebas nih, bebas sebebas-bebasnya. Tapi Tuhan kasih satu boundaries, satu batasan gitu ya. Tapi ingat ya, Adam, ini ngomong sama Adam ini, si Tuhan ini. Jangan kau makan buahnya tentang pengetahuan, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena apa firman Tuhan? Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Ini perintah Tuhan. Fair gak jadi Tuhan kayak gitu? Fair gak? Harusnya fair kan? Semua ini boleh kau makan, boleh dah begitu ya. Ini GoFood silakan pesan begitu ya. Kecuali jangan makan, contoh, jangan makan burger itu dok. Boleh lu beli, aku sediakan semuanya, semua makanan. Tapi jangan makan burger. Semua buah pohon ini boleh lu makan, tapi jangan pohon ini. Bahkan Tuhan bilang ada akibatnya ya kan, kebenarannya. Kalau engkau memakannya hari itu juga pasti engkau mati. Tetapi jadi manusia hampir-hampir sama seperti si Joli ini gitu ya. Apa yang dilakukan manusia, Adam dan Hawa? Dimakan tuh buah. Karena tipu muslihat iblis gitu ya. Dimakan itu buah. Manusia itu larang pagar yang Tuhan buat. Larang batasan yang Tuhan buat. Jangan makan pohon ini, malah dimakan. Kalau ngomong kasar, memang pengen kujitak begitu ya itu Adam dan Hawa ya. Dilanggar, akhirnya apa? Sampai saat ini bahkan diri kita susah untuk taat. Setuju? Setuju? Susah untuk taat begitu ya. Contohnya adik kepada koko gitu ya, atau adik kepada Cece, atau koko kepada orang tua, atau Cece kepada orang tua. Susah kan? Taat kan? Sama orang tua aja susah taat. Sama koko Cece susah taat. Jadi pertanyaan besar nih teman-teman. Gimana ketaatan kita sama Tuhan? Yang kelihatan aja, orang tua aja susah kita taatin, apalagi Tuhan yang gak kelihatan. Ayo, lebih susah ditaati. Setuju? Setuju teman-teman. Karena ada dosa yang menggerogoti ketaatan kita yang seharusnya kita lakukan kepada Tuhan. Nah teman-teman yang terkasih, teman-teman tahu kisah Hachiko? Tahu ya, kita lihat cuplikannya ya, Hachiko ya. Hachiko ini sangat sayang, bahkan taat banget sama tuannya. Kemanapun dia pergi, dia turuti. Bahkan ketaatannya itu teruji ketika tuannya dimanapun dia pasti ada. Dia bisa taat kepada tuannya karena apa? Tuannya sangat baik sama dia. Punya relasi yang sangat dalam kali dengan tuannya. Bahkan ketika Hachiko ditinggal gitu ya, dia nggak mau ditinggal. Selalu berusaha menunggu tuannya pulang. Tuannya selalu berusaha supaya Hachiko tetap di rumah gitu ya. Tapi nggak bisa. Dia selalu setia, dia selalu taat sama tuannya. Walaupun orang-orang kasih dia makan, kasih dia minum,
tapi endingnya dia selalu taat sama Tuhan. Ini terpaksa. Ada satu momen tuannya itu nanti meninggal, tapi dia tetap menunggu tuannya di stasiun kereta. Tuannya pun meninggal secara mendadak. Hachiko tetap tunggu terus tuannya datang. Padahal tuannya sudah nggak ada. Dia terus tunggu. Karena apa? Karena dia taat sama tuannya. Ketaatannya diuji oleh kesetiaan dia kepada tuannya. Walaupun tuannya itu sudah meninggal, dia tetap aja menunggu tuannya di stasiun. Sampai akhirnya kisah Hachiko ini ya, si Hachiko ini itu meninggal ketika dia menunggu tuannya di stasiun. Sampai dijadikan monumen. Diibaratkan musim ganti, dia terus ada di stasiun itu untuk nunggu tuannya. Dia tidak peduli ada orang lain, karena dia setia sama tuannya, taat sama tuannya saja. Ini diibaratkan mereka bertemu di surga begitu ya, diibaratkan begitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat Hachiko aja bisa taat dan dibuktikan oleh kesetiaannya. Anjing nih, setia banget sama tuannya. Gimana dengan kita? Yuk kita baca kisahnya di dalam Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Kita baca secara bergantian ya. Ayat 23 nanti kita baca bersama-sama. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 15 sampai 23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Ini jawab Paulus, sekali-kali tidak. Ayat 16, 23 ya. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Baca bersama-sama Roma 6 ayat 23 ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, tujuan khotbah hari ini tentang obedience to Christ itu sebenarnya tujuannya supaya setiap kita itu taat kepada Kristus yang membawa kita bebas dari dosa. Tetapi setelah kita ditebus oleh Yesus Kristus, ada konsekuensi jikalau kita melakukan dosa, dan ada upah yang Tuhan berikan atau hadiah yang Tuhan berikan jika kita taat kepadanya. Untuk itu yang pertama kita mau merenungkan tentang yang pertama, bahwa kebenaran tentang kita telah dimerdekakan dari dosa. Ayat 18 tadi dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Paulus ngambil satu ilustrasi tentang jual beli budak pada saat itu. Pada saat itu ketika Alkitab ini ditulis, surat ini ditulis begitu ya, pembelian atau jual beli manusia atau human trafficking itu masih ada, bebas begitu ya. Contoh, saya dijual oleh Vanes begitu ya, lalu Kathleen membeli. Ketika Vanes menjual aku misalnya 30 juta, kemurahan contoh gitu ya, murah kali 30 juta, 1 miliar deh gitu ya. Ketika aku dijual oleh Vanessa 1 miliar, lalu Kathleen membeli, saya harus taat sepenuhnya sama Kathleen. Karena apa? Saya sudah dibeli lunas. Lalu ketika saya sudah menjadi hamba Kathleen, begitu ya, jadi hamba Kathleen, disuruh makan, bahkan disuruh lompat dari jembatan 30 meter, harus lompat. Karena saya hamba. Dan lunas sudah dibayar. Jadi kalau saya sebagai hamba Kathleen sudah lunas begitu ya, tapi saya masih milih menaati hamba saya yang sebelumnya, tuan saya yang sebelumnya, Vanes, Kathleen gimana rasanya? Kurang ajar lu hamba begitu ya, udah aku bayar 1 miliar, kamu masih taat sama tuanmu yang sebelumnya, ya kan? Pasti marah kan, Kathleen kan, hamba yang tuan yang baru kan. Nah, Paulus itu menggambarkan bahwa perbudakan pada saat itu lazim. Dan dikatakan oleh Paulus, kita itu awalnya adalah budak daripada dosa atau hamba daripada dosa. Yang pertama, kita mengabdi pada dosa. Kita sebelum kenal Yesus Kristus, kita itu selalu fokusnya sama dosa. Dosa itu gimana sih kok? Itu mementingkan kesenangan diri sendiri. Semua untukku dengan kepuasanku begitu ya. Lalu ketika kita menjadi budak dosa, itu sifatnya ngikat. Ngikat dia ketika kita jadi hamba daripada dosa. Bisa jadi pada saat itu hamba-hamba yang menjadi yang memiliki tuan yang buruk, hamba-hamba itu bisa tidak digaji, tidak diberi upah, bisa, karena sifatnya mengikat. Dan kalau Paulus mengilustrasikan sebagai hamba atau budak daripada dosa, tujuan akhirnya adalah maut atau neraka. Tapi dikatakan tadi di ayat 17, dikatakan oleh Paulus apa? Rasul Paulus, syukur sama Tuhan. Dahulu kamu adalah hamba dosa, mementingkan diri sendiri, terikat oleh pada dosa. Kamu sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar. Jadi tuanmu itu bukan lagi dosa, tapi siapa? Tuhan Yesus Kristus. Pengabdian kita pun bukan sama si dosa lagi, tetapi kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Tuhan kita. Lalu fokusnya ketika kita menjadi hambanya Tuhan, menjadi budaknya Tuhan dalam tanda kutip ya, kita itu menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri lagi. Lalu itu bersifat bebas, tetapi ini ya, bebas tetapi dengan, lihat poinnya yang ketiga, dengan batasan. Dan ketika kita menjadi budaknya Tuhan yang sudah dilunasi, tujuan akhir kita adalah surga.
Amin. Percaya enggak? Amin. Amin. Begitu ya. Di dalam Yesus kita mendapat kekekalan. Karena dia orang dalamnya daripada surga, begitu ya. Saya selalu mengilustrasikan tentang orang dalam. Karena Tuhan tahu manusia ini itu bejat, manusia ini tidak bisa lolos daripada dosanya sendiri, makanya Allah turun mengutus anaknya yang tunggal, yang sebenarnya rumahnya adalah surga. Wajar nggak ketika kita sebagai umatnya percaya sama dia, kita bisa ke surga? Karena apa? Tuhan Yesus adalah jalan, nggak ada jalan lain selain Tuhan Yesus, teman-teman. Dan tujuan akhir kita adalah surga. Teman-teman yang terkasih, kemerdekaan Kristus, kita telah dimerdekakan dari dosa ketika kita percaya pada Yesus yang telah mati bagi kita dan bangkit bagi kita. Amin. Kita telah dimerdekakan dari dosa oleh Yesus Kristus. Dan itu adalah anugerah, teman-teman. Itu adalah anugerah cuma-cuma. Lalu setelah kita dimerdekakan oleh dosa, kita yang dahulunya hamba dosa, begitu ya, tuannya adalah dosa, lalu kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibeli, lunas, harganya dibayar, menjadi tuan kita adalah Yesus Kristus. Apakah kita jadi pasif? Pertanyaannya. Setelah kalian sudah dilunasi, apakah kalian jadi pasif? Tentu ada tugas dalam hidup kita. Tugas kita sebagai orang percaya apa? Jadi garam, jadi terang. Dan tanda kutip apa? Jadi berkat. Dengan cara apa jadi berkat? Contoh, beritakan Yesus, beritakan kabar baik, beritakan bahwa ada jalan yang membawa kita kepada kekekalan. Tuhan itu sebenarnya menciptakan kita itu untuk kekekalan. Tapi karena kebebasan kita yang hidup, begitu ya. Tanda kita hidup itu kita bebas memilih sesuatu. Kalau kita nggak bebas, itu namanya kita nggak hidup, seperti dikekang. Kita aja kesel gitu ya, dikekang oleh orang tua. Seakan-akan, aduh aku nggak bisa hidup, contoh. Mau begini nggak boleh sama mama, mau begitu nggak boleh sama mama. Seakan-akan tidak hidup, contoh gitu ya. Tetapi karena kita diberikan kebebasan oleh Tuhan, Adam dan Hawa begitu ya, dikasih kebebasan, salah memilih, ya lu tanggung sendiri, begitu ya. Lu tanggung sendiri dosamu itu. Nah teman-teman, ada tapi pemikiran orang-orang tertentu, ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, artinya bebas dong kita melakukan dosa. Karena sekali selamat tetap selamat. Ada orang-orang berpikir demikian. Makanya Petrus berkata di dalam ayatnya yang ke-16 tadi. Jadi bagaimana? Dia lempar balik pertanyaannya. Karena di dalam Roma pasal 5, Paulus itu kasih satu kebenaran tentang kita telah dibebaskan dari dosa seutuhnya, begitu ya. Lalu dia lemparkan balik karena ada beberapa orang yang nanya. Berarti karena kasih karunia kita diselamatkan, karena kasih karunia di dalam keberdosaan kita boleh dong lakukan dosa lebih banyak lagi. Supaya apa? Supaya kasih karunia kita itu lebih banyak lagi. Lalu Paulus kasih nih pertanyaan. Jadi bagaimana? Mereka kasih pertanyaan. Jadi bagaimana Paulus? Boleh kami berdosa? Kan sekali selamat tetap selamat. Ini ada pemikiran yang terlalu ekstrim di situ. Jadi seakan-akan kita pasif. Memang kita sekali selamat tetap selamat, tapi ada tugas bagi kita yang telah diselamatkan. Ada suatu respon yang baik ketika kita diselamatkan. Dan dikatakan Paulus tadi, apa buah yang kamu hasilkan ketika kamu ditebus? Apa buahnya? Apakah kembali taat sama dosa Tuanmu yang sebelumnya, atau taat sama aku, Tuanmu yang baru, yang sifatnya itu nggak ngekang, bebas. Nah, untuk itu kita boleh merenungkan poin yang kedua, yaitu ya respon orang percaya. Ketika kita sudah ditebus, ada respon kita. Dan ini pergumulan kita setiap hari. Yang pertama, hadiah dari ketaatan
atau kita memilih dosa yang memiliki konsekuensi. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah teman-teman yang terkasih, banyak orang merasa ketika menjadi seorang Kristen itu enak ya. Semuanya bebas, bas. Akhirnya apa? Bablas. Jadi orang Kristen. Boleh kok, asal gak jadi batu sandungan. Boleh kok gitu ya. Bebas. Tapi ada orang-orang yang ketika dikasih Tuhan boundaries atau batasan. Coba, apa batasan kita? Yang menjadi titik tumpu atau yang jadi satu pedoman kita, yaitu apa? Alkitab, Bible. Basic information atau basic information bisa. Satu lagi apa itu ya? Pokoknya kita sepakat ya, basic information before living life. Before living earth. Basic informasi sebelum kita tinggalin dunia ini, yaitu Alkitab. Itulah namanya boundaries, itulah namanya pagar yang Tuhan berikan supaya apa? Kita tidak lewat batas lalu masuk ke dalam jurang. Kalau kita milih lewat dari pagar itu, ya lu tanggung sendiri. Karena Tuhan kita Yesus nggak pernah maksa kan? Tuhan nggak pernah maksa. Hei, Angel, sini kamu percaya sama aku, cepat. Pernah nggak Tuhan Yesus seperti itu? Enggak. Tuhan kasih kebebasan karena apa? Dia tahu kita bisa dewasa. Salah satu pendidikan orang tua untuk anaknya dewasa adalah seperti ini. Misalnya saya orang tua, Vanes sebagai anak, diberi kebebasan tetapi dikasih batasan. Kalau dia lewat daripada batasan itu, kamu bertanggung jawab. Itu adalah salah satu pendidikan orang tua yang dewasa. Dan itu contoh rasakan dari orang tua, begitu ya. Ketika saya diberikan satu perintah sama orang tua, ya kamu mau nongkrong, ya boleh. Kalau bisa jangan pulang jam 10. Karena ada begal, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Kamu bisa dicuri handphonenya, kamu bisa bocor ban, nggak ada tempel ban lagi dan lain sebagainya. Itu salah satu pendidikan orang tua yang mendidik anak supaya cepat dewasa. Kalau bisa nanti jadi orang tua nih ya, semua ya, udah mau besar kalian semua itu ya. Didik anak seperti itu supaya dia terlatih pertanggungjawabannya. Jadi kalau saya sudah diberitahu demikian, lalu saya melanggar itu, pulang jam 11, bocor ban, sebagai orang tua sanggup gak lihat anaknya tetap aja biarin di situ? Mungkin dibiarin 1 jam 2 jam, tapi hati orang tua, hati bapak gak tahan kan? Gak tahan pasti. Nah itulah hati Allah. Ketika Allah memberikan kebebasan sama Adam dan Hawa, nih kamu boleh makan, tetapi aku menghargai kehidupanmu. Kamu bukan robot, kamu kuciptakan untuk hidup. Bebas kamu pilih yang mana. Tetapi ketika kamu makan ini yang kularang, kamu tahu akibatnya apa. Akhirnya apa? Dia makan, akhirnya manusia bisa mati, betul ya? Bisa mati. Karena itu perintah Tuhan. Tetapi karena kasih sayang daripada Allah itu sendiri, Dia mengutus anaknya yang tunggal. Karena bukan untuk neraka kita diciptakan, tetapi untuk kekekalan. Amin. Amin. Untuk itu yuk percaya. Dan Paulus mengingatkan, ada loh hadiah ketika kamu taat sama hambamu, yang taat sama Tuhanmu yang sudah melunasi engkau, yaitu Yesus Kristus. Kalau tadi Kathleen sebagai Tuhan yang baru bisa marah, Tuhan kita juga bisa marah. Kalau kita berbalik kepada menjadi hamba daripada dosa Tuhan kita yang lama. Tuhan pasti marah. Kamu sudah dilunasi.
tetapi kamu malah demikian gitu. Kita aja bisa marah begitu ya, apalagi Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah maksa untuk kamu harus mentaati kau. Karena apa? Dia percaya bahwa kita dewasa. Untuk itu firman Tuhan mengingatkan kita, jikalau kamu masih menuruti daripada tuanmu yaitu dosa, ayat 23 apa? Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi jikalau kamu taat kepadaku, ada hadiah kekekalan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Untuk apa kita mengumpulkan uang, upah di dunia ini? Mungkin uang kita banyak begitu ya. Tapi ketika kita mati dibawa gak? Dibawa gak ketika kita mati? Enggak. Enggak kan? Dimasukin ke peti gak itu? Uang-uang kita semua, mobil kita? Enggak kan? Enggak guna itu uang. Kita butuh uang, tapi uang bukan yang terpenting, tetapi Tuhan yang terpenting. Amin. Nah teman-teman, ada hadiah yang Tuhan berikan ketika kita taat. Karena apa? Bentuknya gimana contoh? Ketika kita percaya gimana? Ketika kita taat gimana? Kalau di dunia ini Tuhan aja sudah memberikan yang terbaik, apalagi di surga. Dia yang punya surga. Gitu pemikiran contoh. Ketika Tuhan memelihara hidupku di dunia ini, ketika aku taat sama Tuhan, apalagi ketika aku taat dan upahnya besar di surga. Itu menjadi landasan kita. Tetapi jika kita memilih dosa dan menyalahgunakan penebusan kemerdekaan yang Tuhan berikan, ada konsekuensi atau upahnya, yaitu maut. Jadi sebagai anak-anak muda teman-teman, pakailah kesempatan yang Tuhan berikan hidupmu. Hari ini juga, jangan nunggu besok-besok. Gak ada yang tahu besok, temanku bisa meninggal besoknya. Gak ada yang tahu. Jadi hari ini, pakailah sebagai respon orang percaya yang sudah ditebus. Jadilah taat sama Tuhan. Jangan taat kepada tuanmu yang lama begitu ya. Bayangkan kalau Wawa kan lagi ngurusi karyawan gitu ya. Bayangkan karyawanmu masuk ke tempatmu tapi masih ngurusi perusahaan lama. Pengen tak tendang begitu ya. Pasti kan? Udah digaji di sini begitu ya. Angel juga ya baru ini tapi dia malah ke perusahaan yang lama. Pastilah ditendang oleh tuannya begitu ya. Pastilah ditendang oleh perusahaan yang baru. Jadi bagi kita taat kepada Tuhan kita, yaitu siapa? Yesus Kristus. Lalu gimana pertanyaannya untuk taat contoh? Aku gak pandai untuk taat. Gimana caranya taat? Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, taat bisa dibuktikan ketika kita menomorsatukan Tuhan Yesus. Cara kita taat adalah membuat Yesus nomor 1. Karena Matius 6 ayat 33 begitu ya. Ini bahasa Indonesia sehari-hari ya. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Usahakan dahulu supaya Allah memerintah hidupmu. Nomor 1. Dan lakukanlah kehendaknya, ini nomor 1. Lalu apa? Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Amin. Kalau bahasa biasanya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kalau kita menomorsatukan Tuhan, kita sudah taat. Jadi ketika engkau bangun pagi begitu ya. Ini jadi refleksi bagi kita semua, bahkan bagi saya. Ketika kita bangun pagi, apakah kita menomorsatukan Tuhan atau menomorsatukan pekerjaan? Kita menomorsatukan Tuhan atau menomorsatukan pasangan? Kita menomorsatukan Tuhan atau malah menomorsatukan kesenangan kita sendiri? Cara kita taat adalah membuat Yesus nomor 1. Nomor 1. Yang pertama, bahkan saat mengambil keputusan, buat dia nomor 1, yang paling depan. Itulah cara kita untuk taat kepada Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih atas penebusan-Mu sehingga kami sudah dilunasi oleh Tuhan. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib membuat kami merdeka. Kami boleh melihat apa yang baik dan apa yang tidak baik. Biarlah menjadi respon kami boleh taat kepada Tuhan sehingga ada hadiah yang Tuhan berikan bagi kami di kekekalan. Tuhan menciptakan kami untuk kekekalan, bukan untuk neraka. Untuk itu Allah mengirim Roh Kudus bagi kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah kami taat kepadamu di dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah nomor satu dalam kehidupan kami. Engkau berharga bagi kehidupan kami. Di dalam sekolah kami, pekerjaan kami, keluarga kami, biarlah kami taat kepadamu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Ini iman kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, saya ambil waktu sebentar untuk kita sama-sama berdoa. Yang pertama bagi Stefania yang sidang ya. Tanggal 26 Mei ya, sidang. Kita doakan di dalam prosesnya Stephanie boleh berjalan dengan baik sidangnya dan dia boleh lulus sesuai daripada lembaganya begitu ya, daripada universitasnya. Yang kedua kita doakan Stephen ya. Kemarin baru kunjungan, dia enggak opname, dia kena DBD, kita doakan supaya dia cepat sembuh. Begitu ya, cepat sembuh sehingga dia boleh bekerja, boleh melayani juga di MBC kembali bersama-sama dengan kita. Tidak lupa juga kita mendoakan untuk Ci Aichen ya. Habis ini kita boleh ke sana berdoa bareng baru bebas mau kemana ya. Kita berdoa supaya Ci Aichen di dalam sakit kronisnya begitu ya, dia boleh mengalami Tuhan. Dia boleh menomorsatukan Tuhan. Dia boleh sembuh dengan iman kita. Amin. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita doakan untuk 3 pokok doa ini. Nanti saya akan tutup dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini ya Tuhan. Kami boleh berdoa bagi rekan-rekan teman-teman kami, saudara-saudari kami terkasih dalam Tuhan. Kami berdoa untuk Stefania Tuhan, yang bersyukur Tuhan masih pimpin sertai bahkan pengumpulan draft skripsinya boleh berjalan dengan baik. Dan tanggal 26 Mei dia akan sidang ya Tuhan. Di dalam persiapannya biarlah Tuhan berikan hikmat bagi anakmu ini supaya dia tetap di dalam Tuhan dan tetap mengandalkan hikmat daripada Tuhan sehingga sidangnya boleh berjalan dengan baik dan dia boleh kembali membahagiakan apa yang sudah dia buat ya Tuhan dan terbukti dari wisudanya. Inilah ya Tuhan doa kami bagi anakmu ini. Tuhan berikan hikmat dan juga berikan kekuatan, kesehatan bagi. Kami juga berdoa untuk Stephen, teman kami, brother kami yang terkena DBD ya Tuhan sekitar 7 hari lalu. Hari ini ya Tuhan ada puji Tuhan ada kabar baik, dia tidak mengalami gejala-gejala lagi. Namun kami percaya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan mampu menyembuhkan anakmu ini sehingga ketika dia boleh mengajar kembali di Metodis 2 dia boleh mendapatkan kekuatan yang baru lekas penyakitnya. Dan juga di dalam obat-obatan dan juga semangat daripada orang tua, kasih sayang daripada teman-teman sekalian dia boleh sembuh ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk cici kami, Ci Aichen ya Tuhan. Yang karena sakitnya ya Tuhan dia harus di rumah. Kami berdoa biarlah anakmu ini yang Engkau kasihi boleh semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Boleh menikmati relasi yang begitu indah denganmu ketika ia sedang sakit. Karena ya Tuhan ketika ia sakit jamahanmu sempurna dan oleh bilur-bilurmu jika ia percaya dan beriman ia akan sembuh ya Tuhan. Berkati anakmu ini di dalam setiap hal-hal yang dia lakukan untuk sembuh melalui obat-obatan yang ia minum dan konsumsi, melalui semangat daripada orang-orang di sekitarnya, kasih sayang daripada suaminya ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati anakmu ini dan terus menyembuhkan dalam prosesnya. Inilah setiap doa dan seru kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar. Kami juga tidak lupa berdoa bagi
komunitas kami Methodist Blessing Community. Biarlah kami boleh bersatu hati untuk kami boleh melayani Tuhan. Dalam proses-proses yang ada, biarlah kami boleh mengalami Tuhan di dalam komunitas kami. Dalam rencana-rencana ke depan, Tuhan tolong bantu di tengah-tengah keterbatasan kami. Tuhan tolong bantu kami, biarlah MBC boleh menjadi berkat. Biarlah Tuhan terus menolong MBC ini menjadi satu sarana alat di tangan-Mu untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk, saya kembalikan kepada worship leader-nya. Teman-teman, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelumnya mari kita sama-sama tundukkan kepala kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, terima kasih untuk teguran-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa menyenangkan-Mu Tuhan Yesus dan menjauhkan diri kami dari dosa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami persiapkan Tuhan. Engkau yang berkati persembahan ini agar menyenangkan hati-Mu dan agar dipergunakan dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita angkat pujian kita, Ku Kan Terbang. Mari sebelum kita bersama-sama pulang ke tempat kita masing-masing, mari kita terima daripada berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus yang dibuktikan daripada atas kayu salib, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai hari ini, esok, dimanapun engkau berada, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan saat teduh.